Oke, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banget ya. Ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Marli Chandra, terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk menjadikan narasumber kita pada hari ini. Ustadz Marli Chandra ini adalah kesempatan yang kedua ya Ustadz? Iya betul Pak. Oke. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkan kembali siswat yang pertama, bisa jawab ke saya atau Pak Karik. Insya Allah ada rekamannya. Ini yang kedua ya Ustadz Malik. Ya, betul. Iya betul. Kemudian tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Insya Allah yang dirahmati Allah yang sudah berkenan untuk join di Sabtu pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat taufik hidayah inayahnya. Maka pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi bertatap muka di dalam Zoom hari ini dalam acara pengajian Zoom Sabtu pagi ngadem ki ati. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaat pada kita umat manusia sampai hari akhir nanti. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan 5.48, monggo Ustadz Marli Chandra waktu kami satukan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa share screen ya Pak ya? Iya, monggo. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammad wa ala ali baitihi wa ashabi ajmain ma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar kembali terkait dengan zakat ya. Kalau kemarin kita fokuskan kepada wakaf dan perbandingannya, maka pada pagi hari ini kita masuk ke zakatnya. Ya, kira-kira sudah ada perbandingan ya antara zakat, sedekah, infak, dan wakaf ya. Karena pada pertemuan pertama kita bahas terkait dengan perbedaan itu. Ini kedengaran suaranya Pak ya? Kedengaran Ustaz. Jelas. Maka harus jelas itu perbandingan antara empat itu. Biasanya pemahaman masyarakat ini tumpang tindih. Ya, seolah-olah misalnya wakaf itu wajib. Sebenarnya wakaf itu nggak wajib. Yang wajib itu zakat. Ya, pertanyaannya kok sekarang banyak orang yang dianggap mengedepankan wakaf. Nah, ini juga fenomena. Ya, seharusnya yang pertama itu zakat terlebih dahulu. Maka idealnya orang yang zakatnya banyak pasti wakafnya juga banyak. Tapi belum tentu kebalikannya. Orang yang wakafnya banyak belum tentu zakatnya banyak. Ya, karena apa? Kalau wakaf itu sunnah, sedangkan zakat wajib. Jadi kalau misalnya orang sudah berzakat, ya dia akan terlepas kewajibannya. Berarti dia mampu.
Sedangkan orang yang wakaf belum tentu terlepas kewajibannya, yaitu zakat tadi. Di satu sisi lainnya, zakat itu bukan hak kita, tapi hak orang lain. Sedangkan wakaf itu hak kita. Pertanyaan sekarang, ya, mana yang didahulukan antara hak kita atau hak orang lain di situ? Maka pasti yang didahulukan hak orang lain. Maka ini yang mesti kita pahami perbedaan antara zakat dan wakaf di situ. Ya. Sebelum masuk ke lebih mendalam terkait dengan zakat, ini saya bukakan satu hadis. Ya. Nanti kita masuk ke itunya. Ini kelihatan ya Pak ya? Oke, ya. Belum. Ya. Oh, belum. Belum ya? Masih start. Nah, Sudah ya. Ini sesuai dengan kitab di Sahih Bukhari ini ada. Saya ambilkan ini sebagai untuk melihat saja, untuk melihat ya. Bahwasanya Mu'adz itu pernah diutus ke Yaman ya, untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Hadisnya ya. Diutus berdakwah, di mana itu coba tulis saja, nanti bisa dicarikan itunya nomor hadisnya. Hadis nomor 1395 di Sahih Bukhari. Ya, karena saya cari di Google tadi nggak ada yang utuh. Ya, di sini saya bacakan dulu. Hadatsana Abu Asim Ad-Dhahhak ibnu Makhladin an Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah ibnu Saifi an Abi Ma'badin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Sesungguhnya Nabi telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, Mu'adz ke Yaman. Di sini perintahnya yang pertama yaitu ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, yaitu syahadat. Ini perintah pertama. Kalau ini belum bisa, maka belum ada perintah selanjutnya. Yang pertama itu syahadat dulu. Akidah dulu. Ya. Ketika akidahnya sudah diterima, baru apa? Fa inhum ata'u lidzalika, apabila mereka taat, akidahnya sudah benar, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajarkan mereka salat 5 waktu. Ya, maka di sini ada belum ada namamu. Ada apa? Ada akidah, kemudian salat. Ya. Yo. Kemudian setelah salat, baru fa'inhum ata'u lidzalika, setelah salat, baru apa? Fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Ajarkan mereka, beritahu mereka bahwasanya apa, di harta mereka itu ada sedekah. Sedekah ini berarti dalam definisi umum ya, bisa bermakna sunnah, bisa bermakna wajib. Tapi yang di sini, yang dimaksud di sini yaitu yang wajibnya. Sedekah wajib yaitu zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari mereka yang kaya. Wa turaddu 'ala fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada kaum fakir ya. Di antara mereka. Di sini tukhad ini ada aspek pemerintah di situ, waliul amr di situ. Maka di sini juga keadaan kita di Indonesia ini belum ideal, karena apa, yang mengambil zakat itu tidak mempunyai kuasa untuk mengambilnya secara paksa. Ya, makanya tukhad berarti kan ada yang mempunyai kuasa untuk mengambil di situ. Maka di sini basnas itu di-SK-kan oleh negara supaya ada legalitas. Tapi tetap saja walaupun ada legalitas, tapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Ya, kalau dulu pada masa Rasulullah itu ada paksaan. Pemerintah ya ketika itu yang mengambil zakat individu. Ya, maka di sini akidahnya benar, sholat, baru zakat di situ. Ya. Sedekah ini bermakna umum, bisa dia sedekah
di salat dan perintah menolak mereka zakat. Itu terkait dengan kesadaran saat yang lain dengan sadar ikhlas membayarnya. Ini problem sekarang ini, kita lebih senang untuk berwakaf, dalam artian apa? Wakaf itu ada ininya apa? Logika awamnya itu jariah, karena barangnya itu lama tahannya, jadi pahalanya terus mengalir. Kita kan mengharapkan pahalanya, ya. Padahal kita lupa bahwasanya apa? Sesungguhnya yang pertama itu yang diminta itu apa? Zakat terlebih dahulu, ya, bukan wakaf dan sebagainya. Ya, ini ya yang kita ubah mindset kita, ya. Itu sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk kepada kepada slide kita. Kelihatan nggak slide-nya Bapak Ibu? Kelihatan list ini sudah rukun dan sebab. Oke ya. Oke. Rukun dan sebab zakat. Syarat dan sebab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kita paham definisi zakat ya. Zakat itu yaitu harta khusus, ya, bukan semua harta tapi harta khusus, ya, yang dikeluarkan pada waktu tertentu. Maka waktunya ada waktunya, dengan jumlah tertentu, ada jumlahnya, batasannya, ya. Kemudian diberikan untuk golongan tertentu, ya. Nanti kita masuk ke situ penjelasannya, ya, harta apa saja yang ada zakatnya. Jadi tidak semua harta, walaupun nanti ada pembaharuan, ya, yang diberikan atau pembaharuan atau ijtihad yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Ghazali, begitu juga Yusuf Qardawi memberikan pembaharuan di situ, ya. Ada harta-harta yang dulu tidak ada, sekarang itu ada, dalilnya juga ada, nanti kita berikan. Begitu juga ada misal waktunya, kita harus tahu bukan setiap waktu itu ada zakatnya dan golongannya. Ya. Yang pertama, syarat dan sebab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebabnya yaitu apa? Mencapai nisab. Ada batasannya. Lewat dia dari batas, maka dia wajib zakatnya. Ya. Di bawah batas, maka dia tidak wajib. Tapi boleh dikeluarkan? Tidak boleh. Tapi dia sunnah jadinya. Bukan suatu kewajiban. Ya. Ketika dia sampai nisab, sampai batasan, 1 juta contohnya. 1 juta, maka dia 1 juta ke atas itu sudah wajib mengeluarkan. Di bawah 1 juta 900.000 atau 999.000 itu masih sunnah hukumnya. Boleh dikeluarkan, ya boleh, silahkan. Sama seperti logikanya gini. Ketika kurban itu kan ada syaratnya. Orang berkurban. Salah satunya apa? Mampu. Ya, orang yang mampu itu wajib berkurban. Tapi boleh nggak orang miskin berkurban? Itu afdal. Ya. Orang yang mampu itu wajib berkurban. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan barang siapa yang tidak berkorban jangan pernah mendekati masjid kami. Ya, itu bagi yang mampu. Tapi orang yang nggak mampu, fakir miskin, boleh nggak berkorban? Itu afdaliyah. Boleh. Tapi bukan wajib. Tapi sunnah. Sama seperti ini juga. Di bawah nisab,
itu bukan wajib tapi sunnah. Ya, maka di sini sampai nisab dulu. Ketika ada nisab, baru dia mengeluarkan zakat. Nisab adalah jumlah ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut menjadi wajib dikeluarkan zakatnya. Maka harus pahami kapan ini wajib, kapan ini sunnah. Telah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Ya, nanti ada waktunya setiap zakat itu ada waktunya. Kalau zakat harta biasanya itu setahun. Apakah Qamariyah atau Syamsiyah? Ya. Logika kita, oh Rasulullah dulu kan menggunakan Qamariyah, bulan Hijriyah. Ya, sekarang boleh nggak kita menggunakan Qamariyah sekarang atau Romawi? Boleh saja. Ya, lu kan nggak dipraktekkan Rasulullah. Tidak dipraktekkan Rasulullah belum tentu haram, belum tentu tidak boleh. Ya, karena di sini tidak ada ketentuan mutlak menggunakan tahun apa. Ya. Tapi dia masuk ke afdoliyah di situ karena Rasulullah menggunakan bulan Hijriyah. Maka di sini batasannya haul. Boleh nggak digabungkan? Buka rekening misalnya bulan Hijriyah, kemudian kita buka rekening bulan menggunakan bulan Romawi, Juni, Juli sebagainya, Juni lah. Kemudian karena ingin cepat mengeluarkan zakatnya kita gunakan di akhir bulan Hijriyah. Ya, maka di sini ada yang kurang pas hitungannya di sini. Ya, karena haulis itu menggunakan satu rangkaian bulan yang sama. Ya, apakah dia Hijriyah atau Qamariyah di situ. Ya. Kalau menggunakan Hijriyah silahkan. Karena Rasulullah juga menggunakan Hijriyah. Tapi kan rata-rata kita tutup buku dan sebagainya itu kan menggunakan bulan Qamariyah. Juni-Juli. Maka nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Nggak mesti bulan Ramadan. Tidak mesti bulan Ramadan. Ya, ini yang pemahaman yang berlaku di masyarakat. Zakat mal itu bulan Ramadan. Tidak. Zakat mal tidak mesti bulan Ramadan. Ya, tergantung dengan tutup buku atau buka buku. Ya, tutup buku lah, istilahnya tutup buku. Ya, yang penting 12 bulan. Ya. Di sini 1 tahun Hijriyah ya, kecuali untuk harta berupa hasil pertanian, ya, itu ketika panen. Haul menjadi syarat bagi harta yang sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Maka di sini harus ada ketika kita ingin mengeluarkan zakat, harus apa? Ada nisabnya dulu. Batasannya baru haul. Haul itu waktu. Kalau zakat harta itu 1 tahun, kalau harta pertanian itu ketika panen, kalau misalnya rikas atau misal barang temuan, harta emas temuan atau galian itu ketika dia menggali. Ya. Ini terkait rukun dan sebab zakat. Nisabnya sekarang. Ya. Ketika sampai nisab, ini dikeluarkan emas dan perak itu 2,5%. Ketika sampai nisabnya, ya, kalau berdasarkan hadis hewan dan sapi ternak itu ada hadisnya, nisabnya berapa itu berbeda. Ada kambing berapa batasannya, sapi berapa, unta berapa. Pertanian itu ketika diairkan sendiri, ya, tanpa menggunakan tenaga kita, dia dikeluarkan 5%. 10%. Antara 10% dan 5% yaitu terkait dengan penggunaan tenaga kita. Kalau alam dia natural tanpa itu 10%, kalau kita menggunakan tenaga kita 5% di situ. Ya. Hasil bumi harta benda 5% di situ. Al-Khumus 5%-nya berapa? Ya. Oke. Sekarang masuk ke nisab dan ukuran zakat hewan. Ini kita bisa lihat ya, zakat ini dikeluarkan. Nisabnya berapa? Ini nisab itu yang ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak, Kelihatan. Nah, ini yang kiranya jarang dibahas ini nisab ini. Nah, ini. Nah. Ini nisab. 5 ekor ya. Berarti apa? Unta berarti dikeluarkan
apa ini satu ekor kambing umur 2 tahun atau satu ekor domba umur satu tahun. Di sini berdasarkan hadis semua ini, ya, bukan seenak dewe gitu ya. Enggak, ini ada hadisnya, panjang hadisnya. Ya, 20 ekor unta, 4 ekor kambing umur 2 tahun. Ya. Ini bagi yang misalnya yang ternak lah. Ya, di Indonesia jarang kayaknya ternak unta ya. Nah, ini nisabnya. Kalau ayam gimana, Pak Ustadz? Ayam tidak, karena ayam bukan saimah. Ya, ini berlaku hanya untuk saimah saja. Hewan-hewan yang dilepaskan di padang pasir, di rumput, di padang rumput. Ya, hewan tidak termasuk di sini. Maka di sini zakat sendiri pun ini ada perkara yang tetap, dia tidak berubah. Dia hanya mengikuti ketepatan Rasulullah, wahyu, ya. Kemudian juga ada ijtihadi, perkara ijtihadi. Nanti kita akan bahas di situ. Kalau misalnya kambing, unta dan sapi, hewan-hewan yang diternakkan ini berdasarkan wahyu semua. Boleh nggak misalnya kuda? Tidak ada dalilnya di situ. Kalau kita ternak kuda, dia masuk ke perdagangan. Ya, bukan masuk ke hewan ternak, zakat hewan ternak. Ya, hewan ternak di sini khusus untuk 3 saja, kambing, sapi, ya, dan unta di situ. Ini maka disebut saimah. Hewan-hewan yang diternakkan di padang rumput di situ. Nah, ini sapi. Ya. Ini yang biasa ternak sapi ya. Berarti kan ternak sapi kan banyak. Ya. 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Ketika 40 ekor, 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau setelah aset mencapai 60 ekor, berarti kan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan setiap kelihatan 40, zakat 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau misal 120 Bapak Ibu, dikira yang mana? Berapa zakatnya? 120 sapi. Kira-kira berapa zakat itunya? Zakat apa? Sapinya? 3 Tinggal pilih aja antara 3 ekor sapi yang umur 2 tahun atau 4 ekor sapi yang umur 1 tahun di situ. Ya, ini kelipatannya. Ya. Ini tanpa melihat berat ya, Pak Ustadz? Tanpa melihat berat. Dia ekornya. Ya. Ekor aja. Ekor sama umur ekor berarti ya. jumlah ya. Ya. Pastinya ini bukan anak ya, bukan anak. Tapi normal. Ya. Ini Pak Ustadz, maaf. Ini misalnya kita punya 30 ya. Iya. Sampai 1 tahun tadi. Saya langsung tanya aja nih Pak Ustadz, biar gampang ya Pak Ustadz. Iya. 30 kan harus 1 tahun. Ya nggak Pak Ustadz? Bukan, 30 itu ya yang dewasa, ya, Kemudian ketika sudah 30 ekor, maka yang kita wajib zakatkan yaitu 1 ekor sapi yang umur 1 tahun. Oh, kan maaf nih Ustadz, kadang-kadang pikiran setan muncul juga nih Pak Ustadz. Ya. Udah mau 30, 2 dijual. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah ini kan problem, kalau ada niat gitu kan berarti menghindar dia. Berarti setan itu ya Pak Ustadz. Nah iya, masalahnya kan, maka saya katakan tadi, zakat itu kan panggilan keimanan masalahnya. Kita kan nggak tahu nih, kita mau zakat atau enggak. Maka nanti juga gini, apakah dia bisa lari ke zakat hewan ataupun zakat perniagaan? Karena misalnya sapi yang dijual itu kan menghasilkan. Itu bisa ada zakatnya juga itu. Yaitu zakat perniagaan larinya. Ya, maka saya katakan di awal itu zakat itu kan soal keimanan. Namanya kita manusia ya, kita kan nyari untung. Maka di sini kita ngejar wakaf biasanya. Karena untungnya banyak. Ya, jariah terus ngejar. Padahal lupa kita apa, zakat itu milik orang lain. Harta milik orang lain. Maka di sini kan Rasulullah pernah tidak mensolati sahabat yang masih mempunyai hutang. Berarti ada hak orang lain di situ. Pertanyaan sekarang itu bagaimana yang mereka menolak membayar zakat atau nggak mau membayar zakat? Itu kan hak orang lain di situ. Logikanya kena ya. Besar berarti. Sehingga nanti ada kita masuk ke beberapa hadis terkait dengan larangan orang yang menolak membayar zakat. Ada ancamannya di situ.
Ya. Ini kambing. 40 ekor kambing, 121, 201, 400 ekor. Ya. Ini semuanya ada apa? Ada aturannya, kelipatannya ini berdasarkan hadis di Sahih Bukhari tentang zakat di situ. Panjang hadisnya. Ya, itu satu lembaran hadis itu terkait dengan zakat hewan ternak 3 ini. Jadi tidak ada hewan lainnya yang dizakatkan seperti bebek, mungkin ayam, ya itu tidak. Ya. Oke, sekarang masuk kepada syarat wajib zakat. Nah, ini ya yang saya katakan tadi ya, hadis apa? Hadis Mu'adz tadi. Ya. Di sini kan ada yang pertama doa mila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini syahadat. Fa in ata'u lidzalika fa'alimu anna Allah qad farada 'alaihim salawatin fi kulli yawm wa lailah. Baru ada salat. Fa in ata'u lidzalika fa'alimu anna Allah farada 'alaihim shadaqah fi amwalihim tuqadu min aghniyaihim wa turatu 'ala fuqara'ihim. Di sini zakat. Itu harus ada kesinambungan antara syahadat, salat dan zakat di situ. Maka pembuktian keimanan syahadat itu ya ini terutama yaitu tentang salat dan zakat. Perkara yang wajib. Nah, syaratnya di sini. Ya. Orang yang mengeluarkan zakat ini harus orang mereka yang Islam. Orang Islam boleh nggak zakat? Boleh saja, jangan ditolak. Tapi namanya bukan zakat. Ya, yaitu pemberian atau sedekah bahasa Indonesianya. Tapi bukan zakat. Karena apa? Tuhan kita berbeda. Ya, otomatis kan berbeda itu niatnya dan sebagainya. Ya, tapi boleh nggak kita terima? Boleh saja. Pemberian kok ditolak. Ya, bantuan ini ya, jangan salah. Ya, syaratnya wajib Islam. Berarti mereka nggak wajib. Ya, orang non Muslim tidak wajib. Yang wajib orang Islam. Boleh nggak beri? Silakan. Milik sendiri, bukan milik orang lain. Ini bukan milik orang lain, itu berarti masih ada kredit. Itu berarti bukan milik kita. Masih hutang itu berarti ya. Yang bayar kredit sebagainya itu bukan milik tam, masih milik orang lain. Ada haul di situ, ada waktu. Ya, ada hutang. Di sini yang kredit termasuk kredit juga ini. Ya. Orang kredit tanda tak mampu ya. Ini logikanya ini. Yang kredit tambah tak mampu. Yang banyak kredit nah berarti miskin itu. Ya. Jadi usahakan ya kalau ini ya, pola hidup yang seharusnya kita praktikkan. Kita nggak usah beli barang kalau kita nggak mampu. Ya, maka kita miliki, ya cintai apa yang kita miliki, bukan miliki apa yang kita cintai. Itulah ya pepatah anak muda itu ya. Nah, ini konsep ini kan seharusnya kita praktekkan gitu loh. Kalau ada duit ya kita beli, kalau nggak ada ya sudah. Berarti kita nggak mampu di situ, jadi dipaksakan. Ini problem sekarang ketika kita nggak mampu terbuka pintu lebar. Apa ada kredit kok? Silakan. Ya, hutang itu boleh betul. Ya, tidak ada larangannya hutang. Tapi kalau bisa kan dijauhi. Ya, kredit sama seperti hutang. Ya, boleh saja asal nggak ada ribanya. Ya, akadnya jelas itu ketika kita menghindari riba. Ada merdeka itu bukan budak. Berarti orang merdeka itu dia mempunyai kemerdekaan atas dirinya dan kemauannya. Kalau ada paksaan itu berarti kan nggak ikhlas. Ini syarat-syarat kewajiban zakat. Ya. Nah, sekarang waktu. Ya. Dalam mausu'al fiqhiyah disebutkan ittafaqal fuqaha ala anna al-hawla syartun li wujubi zakah fi nisabis sa'imah min bahimatil an'am wa fil athman wa kitab wal fiddah. Di sini dikatakan bahwasanya apa? Sepakat para fuqaha menetapkan bahwasanya apa? Bahwasanya pada zakat terkait dengan hewan ternak ya, kemudian mata uang, emas dan perak itu harus 1 tahun. Ya, kenapa harus menunggu 1 tahun? Ya, sehingga harta-harta tadi itu mengalami pertumbuhan.
Seperti pada hewan ternak masih akan punya keturunan dan barang dagangan masih akan berkembang keuntungannya. Adapun zakat tanaman itu ditarik ketika waktu panen. Memperhatikan haul setiap panen. Karena dalam ayat disebutkan waktu haqqau yauma hasadik. Berikan haknya ketika waktu panennya. Pada surah Al-An'am 141. Zakat tanaman, zakat pertanian, ya, ditarik ketika panen karena perkembangan harta telah sempurna saat panen tersebut. Jika telah ditarik zakat pada hasil panen, maka tidak ditarik lagi zakat untuk kedua kalinya karena hasil tersebut tidak mengalami perkembangan. Ya, maka di sini kenapa ada haul? Karena diharapkan ada perkembangan atas zakat itu tadi, atas harta yang dizakatkan. Maka di sini nanti ketika kita ingin zakat, kita lihat mana harta pokok, mana yang berkembang. Contoh pada perdagangan, etalase, barang-barang yang digunakan untuk capital kita, ruko, ya, itu tidak dizakatkan. Karena apa? Itu capital, harta pokoknya. Yang dizakatkan itu hasilnya. Dan barang-barang yang diharapkan untuk berkembang. Ya, maka baju-baju atau misalnya aset-aset yang diharapkan berkembang itu wajib zakatnya. Ya. Tapi bentuk rumahnya atau misalnya kedainya, perusahaannya, tempat kita berniaga itu tidak wajib zakatnya di situ. Ya, maka di sini zakat sering juga disebut dengan an-nama, berkembang. Ya, maka di sini ada ketentuan waktu. Ya, itu apa? Hewan ternak setahun. Kemudian pertanian itu sesuai dengan waktu panen. Nah ini ya, harta zakat yang harus milik penuh, berkembang, lebih dari hajat dasar, bebas dari hutang, waktu tertentu. Ya, lebih dari hajat dasar. Setiap individu kita mempunyai hajat dasarnya yang berbeda. Maka kita tuntaskan ini terlebih dahulu, maka sisanya itu yang kita zakatkan, bukan sisa sebenarnya, kelebihan. Ya, al-fadl, kelebihan, bukan sisa ya, kelebihan dari hajat dasar. Ya. Ini ya yang kita keluarkan zakatnya. Ya, bukan pas-pasan. Kalau pas-pasan dia masih menjadi hak. Contoh infak harta itu, bisa kita punya harta, itu anak istri kita itu lebih utama diinfakkan. Karena itu masuk dalam kewajiban kita, infak juga. Ya. Begitu juga misalnya keluarga terdekat. Itu lebih utama. Maka di sini keutamaan zakat itu kan kepada akribah. Ya, keluarga kita nggak mampu, kita bantu. Dengan apa? Dengan mengeluarkan zakatnya. Cuman kebiasaan nih biasanya ketika kita mengeluarkan zakat kepada keluarga terdekat kita atau tetangga kita yang nggak mampu, biasanya nagih tiap tahun. Nah, ini ya yang problem ini. Dan jumlahnya kan berbeda, tergantung harta kita yang kita zakatkan ya. Biasanya minta, kok tahun lalu kok banyak, sekarang sedikit. Nah, ini yang problem ini. Maka di situ ada apa? Kalau dulu, nggak mungkin terjadi kejadian seperti ini. Kalau dulu pada masa Rasulullah, maka zakatnya itu langsung. Tapi sekarang zakatnya tidak langsung. Itu apa? Kita berikan kepada Baitul Mal. Bisa nanti kita pesan, ini berikan kepada ini zakat saya. Bisa saja. Sehingga nanti nggak minta ke kita. Tapi apa? Dia minta ke Baitul Mal. Otomatis kan malu juga minta ke Baitul Mal itu. Ya, maka di sini ada fungsi Baitul Mal ya. Di samping pengumpulan, dia juga ada pembagian di situ. Ya. Di sini ini ya yang saya katakan apa? Zakat sendiri pun alam bertawas wal i'tidal fi infaq wa nahy anil baqul wal israf. Ya, di sini juga apa? Keutamaan alafu. Alafu itu sesuatu yang berlebih. Ya. Ketika sesuatu yang berlebih berarti kan apa? Kita nggak perlu lagi. Ya. Jadi apa? Ketika kita nggak perlu, kita sudah memenuhi kebutuhan kita. Ya, maka situ butuh i'tidalnya di situ. Ya, karena tiap induk kita, maka saya katakan zakat itu nggak bisa dipaksakan kecuali dengan kesadaran sendiri. Ya, kita tahu ini berlebih, kita infakkan.
kita berikan. Di sini beberapa ayat ya, bahwasanya al-amr bitawassut, perintah untuk moderasi ya. Di sini moderat. Moderat itu berarti tidak kanan, tidak kiri, tengah-tengah. Wal i'tidal adil dalam infak. Infak itu mengeluarkan harta yang materi. Dan larangan untuk bukhul, bakhil, dan berlebihan. Kadang-kala juga kita ini karena sering infaknya itu kadang-kadang mementingkan perkara atau perihal orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Di sini pada surah Al-Isra ini ayat 29. Ya, larangan untuk apa? Jangan sampai kita terlalu murah, tiba-tiba kita menyekek leher kita sendiri. Ya, begitu juga, jangan terlalu bakhil gitu loh. Sehingga semua barang itu kita pegang terus. Ini ada perintahnya loh Bapak Ibu ya, Al-Isra 29 ini. Kita tidak boleh tidak boleh bakhil dan tidak juga berlebihan dalam memberi. Ya, sehingga nanti mencekik diri kita sendiri. Ya, ini beberapa ayat terkait dengan perkara moderasi dalam beribadah. Termasuk dalam zakat juga seperti itu. Ada moderasinya. Jadi bukan moderasi beragama itu hubungan dengan sesama non-muslim saja ya. Hubungan harta juga ada moderasinya di situ. Kadang-kadang ini yang problem kadang-kadang ya. Kita berikan ke orang lain, anak istri kita kelaparan. Padahal anak istri kita itu juga kewajiban kita. Itu lebih aula. Ya. Ini yang logikanya belum saya terima. Nanti kita berikan ke orang lain, Allah akan membantu kita. Betul. Tetapi kan istri juga kewajiban kita bantu juga. Kalau niatnya benar, insya Allah Allah bantu gitu loh. Jadi orang lain di sini bukan orang lain. Kita mau di jalan kasih uang dompet kita dengan 10.000. Ada orang di jalan nih, kita kasih. Nanti Allah ganti dengan 100.000. Nah itu logika seperti itu nggak kena gitu loh. Karena dari mana kita tahu? Ya, kita bantu orang lain ya, dengan uang terakhir di dompet kita, nanti Allah bantu. Padahal kita nggak tahu nih, dengan senyuman istri, keridhaan anak, itu Allah membantu kita secara tidak langsung. Ya. Kita kan nggak tahu dari mana Allah membalas itu. Apakah dengan sedekah kita 10.000 tadi, uang terakhir itu, ya, ataupun dengan doa istri atau orang tua kita. Kita kan nggak tahu. Nah ini ya yang kurang mengena ke diri saya sendiri. Kok perkara pahala kok dilogikakan, ya nggak kena. Ya, ini juga masuk kepada salah satu hikmah Imam Atha'illah ya, bahwasanya apakah terkait dengan sebab akibat amalan kita. Ini jangan pernah menyatakan sebab ini maka akan hasilnya ini. Ya, dalam hal bermuamalah dengan Allah itu. Kita nggak tahu. Ya. Ini ya terkait dengan moderasi dalam berinfak atau berzakat. Sekarang masuk kepada zakat mal. Ya, emas, perak, pertanian, perdagangan, hasil bumi. Ini zakatnya. Ya, ini berdasarkan dalil semua. Emas, perak itu pada surah At-Taubah 34. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa lam yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Emas dan perak. Barang siapa yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya, maka kabari mereka bahwasanya bagi mereka azab yang pedih. Begitu juga pada perdagangan, ya lana amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ma kasabtum, apa yang kamu peroleh. Infakkanlah barang-barang yang baik, yang terbaik dari apa-apa yang kamu peroleh. Nah, di sini ada adabnya nanti bahwasanya apa? Kita itu menginfakkan, memberi zakat atau sebagainya, mengeluarkan zakat hewan, itu hewannya yang terbaik yang kita keluarkan. Memberikan yang terbaik, pemberian yang terbaik. Tapi tidak menafikan bahwasanya apa? Biasakan yang terbaik sendiri, contoh dalam misalnya hewan ternak.
itu kan ada peranakan ya. Induk kita kawinkan. Itu induknya jangan kita keluarkan, jangan dikeluarkan sebagai zakat, nggak boleh. Karena nanti dia akan merusak peranakannya. Maka yang kita keluarkan selain itu, sehingga dia tidak merusak harta kita. Yang terbaik di sini bukan berarti yang paling terbaik sehingga merusak harta, tidak. Tapi kita pilih yang terbaik tapi tidak merusak harta kita. Ya, ini Al-Baqarah 267. Ada pertanian juga di situ. Ya. Al-An'am 141. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqa yawma hasadi. Makanlah dengan hasil-hasil bumi, pertanian, ya, dan berikan haknya ketika waktu panennya. Hasil bumi, ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, ini berarti apa-apa yang kami keluarkan dari bumi, itu hasil bumi. Maka ada zakatnya juga. Ya, di sini ya, ini ayat terakhirnya. Khudhu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Di sini amwal, kata-kata amwal ini bermakna umum, semua harta yang kita hasilkan, yang kita punya. Maka nanti dari dalil ini akan ada ijtihad ulama. Ya. Nanti kita bahas di situ, yaitu pada surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka sedekah, zakat, untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan. Ya. Nah, ini yang dalil umumnya 103 ya. Nanti kita akan masuk ke situ. Di sini dalil haulnya, keutamaan haul. Qala Rasulullah SAW hadis, Aisyah radhiyallahu anha, man istafada malan fala zakat alaihi. Barang siapa yang menghasilkan uang atau harta, tidaklah atas harta tersebut zakat. Sampai yahulu alail haul inda rabbi, sampai ia mencapai haul. Berarti batas waktu yang ditentukan yaitu 1 tahun dan masa panen. Ya. Di sini juga zakat profesi ini atau keahlian ini yang sekarang muncul ya. Bisa di waktu didapatnya penghasilan atau ditunggu sampai 1 tahun atau per bulan. Ini perkara ijtihadi. Tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis zakat profesi. Maka sini ulama berbeda pandangan. Ada yang menyatakan ada zakat profesi, ada yang menyatakan tidak ada karena tidak ada dalilnya. Maka di sini bagi misalnya ikhwan muslimin atau misalnya ada beberapa golongan mengatakan tidak ada zakat profesi, kami tidak mengamalkan zakat profesi, silahkan. Karena memang tidak ada dalilnya, ini perkara ijtihad. Ada juga sebagian ulama mengatakan boleh, silahkan zakat profesi, karena mungkin dia takut, dia tidak bisa mengeluarkan zakatnya. Zakat profesi ini misalnya keahlian ya, misalnya arsitektur, kan keahlian, ya. Dia menghasilkan mungkin sekali ada proyek 200 juta, 300 juta. Ada zakatnya tidak? Berdasarkan ini ada, silahkan. Patokannya apa? Dia menggunakan kias ke hasil panen. Ya, silahkan keluarkan zakatnya. Maka kias berikan ijtihadi di situ. Tidak ada dalilnya, tidak. Tapi karena kita keinginan untuk mengeluarkan zakat, ya silahkan. Ya. Yang penting kita mengeluarkan zakat, contohnya, wajib enggak? Ada yang mengatakan wajib, silahkan. Yang tidak juga nggak apa-apa, dia sunnah. Yang penting kita sudah berusaha untuk membersihkan harta di situ. Kalau saham kemudian deposito sama rumah yang nggak kita tinggalin, zakatnya gimana tuh? Itu nanti masuk di sini ya. Sekarang ijtihad. Sekarang masuk ke sini. Mustaghallat. Mustaghallat ini berarti dulu itu tidak ada zakatnya. Contoh, kita punya perusahaan nih, atau misalnya punya taksi, mobil. 10 buah mobil, taksi. Jadikan taksi. Kira-kira ada menghasilkan nggak itu? Menghasilkan ya. Dulu terkait dengan kendaraan itu tidak ada zakatnya seperti kuda. Kenapa zakat dulu tidak ada zakat kuda pada masa Rasulullah? Karena sesuaikan dengan hadis, itu tidak ada zakatnya, itu salah satunya kuda perang. Kuda. Karena digunakan untuk perang. Kendaraan. Sekarang kuda tidak digunakan sebagai kendaraan, tapi sebagai ternak jual. Ya, sekarang
kendaraan itu ya mobil. Di mobil sendiri itu ada zakatnya tidak. Kalau kita gunakan sebagai kendaraan kita kerja, itu tidak ada zakatnya. Karena itu sebagai capital. Ya. Tetapi kalau misalnya kita punya taksi, kendaraan mobil Toyota, kita 10, kita investasikan, kita gunakan, silakan itu dikembangkan, nanti hasilnya bagi 2 dan sebagainya. Ini berdasarkan pendapat Imam Yusuf Qaradawi dan Syekh Muhammad Ghazali, didukung juga pendapat Imam Abu Zahra, ya, itu ada hasilnya. Berarti ada zakatnya di situ. Ya. Termasuk juga rumah misalnya. Rumah pokok biasanya kita punya rumah 3-4 ya. Itu ada zakatnya enggak? Ada. Karena apa? Rumah itu kita tidak tempati. Cuman kita investasi. Zakatnya apa? Nanti ketika kita jual contohnya. Ya, tanah itu sama juga. Ya, investasi kan tinggi. Ya, harga rumah, harga tanah kan tinggi dia. Tiap tahun berubah. Apakah menurun kira-kira? Enggak, pasti naik. Berarti kan ada berkembang berarti. Berarti kita zakatkan ketika kita jual dan sebagainya, kita investasi menghasilkan, maka itu ada zakatnya di situ. Ya. Maka di sini kan zakat mughallatat, ini kan zakat ijtihadi. Kontekstual berdasar pada illah diwajibkan suatu hukum. Maka di sini ada yang setuju dan tidak setuju di situ. Ya, seperti rumah yang disewakan, itu ada zakatnya. Berdasarkan At-Taubah tadi 103 ada. Kenapa? Khudh min amwalihim. Amwal itu berarti umum. Harta pada zaman Rasulullah dan sekarang itu berbeda. Maksud daripada terma harta itu. Pada masa Rasulullah, rumah itu bukan untuk disewakan, tapi ditempati. Sekarang rumah itu disewakan, menghasilkan. Berarti harus ada zakatnya. Begitu juga dulu tidak ada perusahaan. Yang ada perniagaan. Ya, kita sendiri yang mengerjakan, berarti zakat perdagangan. Sekarang ini perusahaan itu bukan kita, tapi legal person dia. Ada individu secara legal, secara hukum dianggap sebagai individu. Maka ada zakatnya tidak? Ada. Pendapat apa? Pendapat ini tadi berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Ghazali dan Yusuf Qaradawi. Apa? Karena dia menghasilkan. Ya. Terus kalau misalnya gini, perusahaan kita itu kan legal berarti bukan atas nama kita. Dia individu sendiri. Maka dia keluarkan zakatnya, otomatis perusahaan keuntungan kan dibagi 2 sama kita juga. Kita mendapat keuntungan. Kita simpan, kita juga mengeluarkan zakatnya. Berbeda ya, zakat perusahaan dengan zakat individu di situ. Ini ijtihadi di sini. Ya. Bukan suatu perkara yang mutlak salah atau benar. Karena berkembang berdasarkan zaman dan tempat. Ya. Tekstual. Maka di sini ada yang berdasarkan pemahamannya itu tentang tekstual. Oh, tidak ada dalilnya. Begitu juga ada yang kontekstual di sini. Ini pemahaman ya. Ada tekstual terbatas pada ayat Al-Quran saja. Berarti apa? Emas perak, perdagangan, hewan ternak, hewan bumi dan pertanian 5. Yang kontekstual ini maksudnya apa? Semua harta. Yang 5 tadi kemudian ditambah dengan harta lainnya. Berkembang dia, pemahamannya berkembang di situ. Maka nisabnya juga berbeda. Ada yang mengatakan nisab pertanian 653 gram. Ada juga yang menggunakan zakat emas 85 gram. Ya, ini zakat emas, zakat perdagangan masuk kepada zakat emas di situ. Nah, silakan dikeluarkan 2,5% dari hasil atau 10 hasil bersih atau hasil kotor. Ini yang 10 dan 5 ini terkait dengan zakat pertanian. Ya. Kalau ini berarti kan selain itu. Ya. Ini terkait zakat mughallatat ya, berarti zakat-zakat yang baru gitu loh, yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Ya, maka kalau bagi mereka yang tekstual, ini nggak ada zakatnya. Karena ini tidak ada dalam ayat Al-Qur'annya. Kalau yang kontekstual, ada zakatnya. Karena apa? Walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi kewajibannya ada, ilahnya ada. Sebabnya ada apa?
harta itu berkembang sampai nisab, haulnya ada, ya, maka segala harta itu ada zakatnya milik orang lain. Ya. Di sini zakat mughalatat ya pemahamannya apa? Zakat dari harta yang tidak diwajibkan atas bendanya. Dulu pada zaman Rasulullah itu tidak wajib, ya, tidak digunakan untuk jual beli, tetapi sekarang ya itu digunakan untuk jual beli. Ya. Dulu tidak menghasilkan, sekarang diniatkan untuk menghasilkan. Maka disebut zakat mughalatat. Maka nanti ketika ada orang memahaminya secara tekstual, dia akan mengatakan, oh tidak ada zakatnya. Cuman bagi mereka yang memahami kontekstual, oh ada zakatnya dong, karena ini harta, setiap harta itu pasti ada mustahiknya. Oke, ini sebagai zakat penghasilan. Ya, yang saya katakan tadi ya, nisabnya apa, haul, ini. Oke, sampai di sini mungkin ada apa? Ada pertanyaan, ini pendapat ya, penghasilan, ada tekstual, kontekstual tadi itu tadi. Ya, silakan berbeda, asal tidak saling menyalahkan. Ya, ini karena ijtihadi ini. Ya, karena mungkin kita berbeda pendapat, saling menghujat karena kita nggak tahu. Ya, mungkin di sini ada pertanyaan, silakan. Ada Ustaz. Jadi yang deposito belum tuh Pak Ustadz. Deposito ada keuntungannya nggak bagi hasil? Jadi dari keuntungannya aja ya bagi hasilnya ya? Lah iya. Oh, oke. Ya, kita ada, misalnya gini, deposito. Kita tujuan deposito apa? Nanti kan ada bagi hasil ya. Iya, iya. Ya, di situ. Hasilnya itu yang kita zakatkan. Sebagai rumah, seperti rumah lah. Rumah itu kan kita sewa. Apakah rumahnya yang kita zakatkan? Enggak. Sewanya itu hasil sewa. Karena dulu kan rumah itu bukan untuk disewakan, tapi untuk ditinggali. Kalau sekarang kita sewakan untuk menghasilkan. Seperti itu. Ya. Nanti kalau misalnya ini, Bapak Ibu ya, kalau mau apa? Bentar, saya share screen dulu. Oke, bentar ya. Terkait dengan bagaimana sih cara ngitung apa? Cara menghitung zakat, di Basnas itu sudah ada itu, ya, zakat saham, cara penghitungannya itu ada. Oh sudah. Ini terkait dengan kuku atau zakat saham juga ada ini, ya. Ini kelihatan ya? Belum. Nah ini zakat saham. Tiga perusahaannya, tahunnya. Begitu juga nanti itu di web Basnas itu ada penghitungan zakat. Kita hitung langsung keluar zakatnya apa, bayarnya mau pakai apa. Ya, itu ada Basnas itu. Tinggal masukkan aja. Yang penting kita paham mana harta yang ada zakatnya, mana yang tidak. Ya, intinya kapital, barang pokok yang kita gunakan untuk apa? Fondasi perniagaan, atau rumah, mobil yang kita gunakan, kita tinggali, atau mobil yang kita gunakan untuk bekerja, itu tidak ada zakatnya di situ. Ya. Karena dia alat. Jadi digunakan untuk bekerja atau menghasilkan. Habis ini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, ada Ustadz. Kalau saya perhatikan itu berarti segala sesuatu yang menghasilkan, seperti itu ya? Iya betul. Ya, karena kan tadi ada hewan, ada segala macam perniagaan. Ya. Nah, kan belum disinggung tadi umpamanya ada yang jualan tanah, jualan kopi klotok atau apa kan nggak di Al-Quran nggak disebutkan. Ya. Intinya kalau sesuatu itu menghasilkan itu baru mungkin kena ya. Cuma batasnya gimana Ustadz? Nah, batasnya kan nisab tadi itu. Nisab aja ya? Nisab aja Pak. Tinggal nanti misalnya 100 juta. 2,5% dari 100 juta berapa? Kita ngambilnya di situ saja ya? Itu aja. Ya. Yang penting apa kita saja, tahu nisabnya. Bisnisnya apa saja gitu ya? Ya, bisnis. Bisnis kan berarti masuk ke perniagaan. Perniagaan. Oke. Kita lihat nih harta kita berapa.
yang berkembang ya, bukan alat ya, alat kita tidak hitung. Tapi yang harta yang berkembang itu, yang kemungkinan berkembang dan hasilnya itu tadi berapa? Misalnya kita potong 2,5%-nya berapa? Jadi itu yang kita keluarkan. Ya. Walaupun yang nggak kena kendaraan, pamannya tadi si Fulan naiknya Alphard, saya cuma punya becak gitu. Kalaupun becaknya ada 100, kalau menghasilkan juga kena kan? Becaknya menghasilkan setahun 200 juta. Iya. Oh, becaknya becak emas. Maka di sini intinya yang menghasilkan dia, gitu kan. Ya. Karena kan dia berkembang gitu loh. Becak kan juragan becak. Apa dia pakai Alphard? Alphard itu kan kendaraannya. Iya, padahal 100 becak sama 1 Alphard kan Alphardnya umpamanya gitu loh. Ya, tapi kan keterusannya itu Pak. Mobil kan itu ketika dipakai itu kan mati dia harganya. Malah penurunan. Nggak berkembang kan? Menurun dia. Tapi kalau misalnya becak kan per bulan menghasilkan terus nih. Nah, itu yang kita zakatkan. Ya per hari, bukan per hari, dia per tahun hitungannya. Ya bukan per bulan ya, tapi per tahun karena dia perniagaan. Ya, dan itu kan bisa per bulan, bisa per tahun tadi. Ya, kalau per tahun berarti kan langsung banyak. Kalau per bulan nyicil. Ya, itu kan zakat-zakat mughalatat berarti ya. Itu tergantung kitanya. Pak Ustadz, kalau katakanlah kita punya 2 kendaraan ya. Iya. Tapi dua-duanya tidak kita gunakan untuk berniaga. Tapi memang dua-duanya kita gunakan untuk misalnya satu mengantarkan saya ke kantor, satu lagi mengantarkan anak saya untuk kuliah. Ya. Kan kuliah dan kantor itu sebenarnya juga untuk mencari nafkah, nggak kena ya, tetap ya. Gimana ya? Maka di sini kita harus paham dulu mana kira-kira harta-harta pokok kita. Maka saya katakan tadi apa? Harta itu kebutuhan pokok kita itu berbeda dengan orang lain. Kita sendiri yang paham mana yang pokok, mana yang berlebih. Contoh rumah 2, satu kita tempati, satu itu berlebih nggak rumah yang keduanya. Maka di sini juga konsep harta itu kan di Al-Quran itu pemahaman kita tentang harta itu kan harus jelas dulu apa tidak boleh yang berlebihan sebenarnya. Rumah 3, 4 itu sebenarnya nggak diperbolehkan karena apa? Mati harta kita nggak berkembang. Maka harus ada investasi. Ketika investasi dia berkembang, maka zakat di situ. Maka sebenarnya kan ketika kita mematikan harta itu kan nggak boleh dalam Islam. Harta itu harus kita investasikan. Itu yang sebenarnya ya. Harus dialirkan ya. Dialirkan. Ya. Nggak boleh dimatikan. Itu yang harus kita pahami apa. Kita boleh punya 4, 5 rumah. Itu boleh silakan. Tetapi tidak boleh mematikan. Ngapain kita punya 5 rumah? Didiamkan saja. Ya. Apakah tiap tahun kita? Enggak. Otomatis nanti ketika kita menjualnya baru ada zakatnya di situ. Tapi kan nggak maksimal harta penggunaan hartanya. Mungkin Bapak Ibu silakan sebelum kalau masih lama masih banyak materinya ini. Mas Dudi banyak banget tuh di chat tuh Mas Dudi. Ya. Banyak yang nanya penghasilan Ustaz. Ya penghasilan. Yang mau bertanya silakan. Silakan. Kalau baca di chat ini ada banyak soalnya Ustaz. Oh. Ambil satu ya Ustaz ya. Ya silakan. Oke, dari Mbak Zulita, tanya Ustadz, bolehkah zakat itu diberikan orang yang kita hutangi? Dan apakah sah jika sisa hutang yang belum dibayarkan ke kita, kita anggap sebagai zakat kita? Nggak bisa ya Ustadz kayaknya. Ya janganlah. Itu hutang kan ya hutang ya. Ya hutang ya hutang. Ya. Dan ini perhatikan, zakat itu kan kelebihan kita. Kelebihan ini dengan niatnya kita berikan zakat kita milik orang lain. Kalau misalnya orang berhutang kita berlebih misalnya itu bukan zakat sebenarnya, tapi apa ya infak biasa, pemberian. Karena apa? Kita nggak tahu nih hutang zakat kita itu berapa per tahunnya. Kan harus ada hitungannya. Harta kita setahun berapa itu baru kita infakkan. Ya. Maka zakat juga bisa kepada orang yang berhutang kepada kita berikan zakatnya. Ya, bisa. Karena di situ ada al-gharimin di situ. Ada orang-orang yang berhutang. Jadi orang kaya pun sebenarnya sah saja diberikan zakat ya. Bapak Ibu ya, orang kaya itu belum tentu
orang yang banyak kendaraan, banyak rumah, belum tentu dia kaya. Karena banyak kreditnya. Bisa jadi gajinya 100 juta, 95 juta itu untuk kredit. Ya, makan tinggal 5 juta itu pun listrik habis. Ya, jadi bisa jadi orang yang punya rumah apa sebagainya itu rumah besar, mobil banyak itu jauh lebih miskin dari orang-orang yang biasa. Karena hutangnya dari itu tadi. Ya, boleh nggak? Ya boleh saja, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, tapi kita lihat juga ya, kan beda orang yang berhutang karena kebutuhan pokok sama orang yang hobinya berhutang. Hobinya kredit. Itu mungkin ya Ibu-ibu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Ada lagi Tat. Monggo kalau ada. Saya Tat. Ya, sebut Ya, nama. betul, Pak. Ini mohon maaf ini saya agak balik lagi terkait tentang apa namanya takrir atau definisi zakat. Mohon dijelaskan lagi sama dalil tentang zakat penghasilan Tat. Kan kita itu kan harus ada dalilnya ya tadi ya. Iya. Mohon dijelaskan lagi Tat. Matur nuwun Tat. Assalamualaikum. Kita kembali kepada ini ya. Definisi zakat ya. Zakat itu harta yang dikeluarkan, ya, harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu, ya, dan dengan jumlah tertentu untuk golongan tertentu. Ini bahasa ya, saya simpulkan secara singkat ya. Dengan maksud apa? Harta tertentu, bahwasanya harta zakat, ya, itu tidak semua harta ada zakatnya. Harta tertentu saja. Dalam ayat Al-Quran itu ada 5 ya. Ada emas, perak, pertanian, ada harta karun, hewan ternak, emas dan perak di situ, dan perdagangan. Ya. Dikeluarkan di waktu tertentu. Waktu tertentu di sini berarti ada haulnya. Yaitu apa? Dia 1 tahun. Khusus kepada pertanian, dia ketika panen. Ya. Sedangkan terkait dengan jumlah tertentu disesuaikan dengan nisab. Kalau di atas nisab dia wajib dikeluarkan. Kalau di bawah nisab dia tidak wajib. Ya. Diberi kepada golongan tertentu, maka di sini diberikan kepada golongan yang 8. Ya, 8 golongan yaitu apa? Fuqara, masakin, ibnu sabil, fuqara, masakin, al-amilin, wa'alaf, kemudian al-gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Ya. Ini maksud dengan zakat. Jadi berbeda dengan wakaf dan infak dan sedekah di sini. Ya, kewajiban atas harta tertentu yang dimiliki dikeluarkan pada waktu tertentu kan untuk golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam Quran dan hadis. Ini definisi zakat. Ya, dia berbeda dengan sedekah, berbeda dengan infak, berbeda dengan wakaf. Ya. Kemudian terkait dengan zakat profesi ini kan ijtihadi. Ijtihadi ini berarti dia tidak menggunakan dalil khusus. Dia bersifat dalil umum, yaitu apa pada surah At-Taubah tadi itu tadi. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ya. Jadi dia hanya menggunakan dalil umum. Sedangkan ayat-ayat lainnya, ketentuan zakat pada harta lainnya itu terkait dengan dalil khusus. Ya, seperti zakat emas, perak, ya, kemudian zakat itu ada dalilnya. Tetapi zakat profesi itu tidak ada dalilnya. Dalil khususnya tidak ada, tapi menggunakan dalil umum. Dan dalil umum di sini itu juga perkara ijtihadi di situ. Yaitu apa? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau zakat profesi mengatakan tidak, berarti dia berpatokan pemahamannya secara tekstual. Ada dalil, saya kerjakan. Kalau tidak, ya tidak.
Dalil khusus bermakna di sini. Kalau misalnya yang kontekstual, dia menggunakan dalil umum. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kemudian dicari ilahnya. Sebabnya apa nih? Oh, ada nama di situ. Ada perkembangan harta, berarti dia berkembang, berarti ada zakatnya. Atau profesi juga seperti itu, zakat profesi. Maka boleh diberikan per tahun, dikumpulkan, atau boleh juga ketika dia menghasilkan atau setiap kali gaji. Atau setiap kali mendapat hasil. Mungkin itu, Pak. Halo, Pak, sorry. Halo? Putus-putus, Ustaz. Putus-putus ya? Di tempatnya mungkin agak kurang bagus. Putus, Ustaz. Oke, zakat profesi, zakat penghasilan atau zakat profesi itu perkara ijtihadi, Pak. Istihadi. Istihadi, berarti ulama. Ya, contoh gini lah, dulu kan tidak ada zakat perusahaan. Dulu itu tidak ada, sekarang ada. Ya. Dan ini sah-sah saja bagi mereka yang tidak membayar zakat penghasilan. Sah-sah saja karena tidak ada dalil secara spesifiknya. Cuman bagi mereka yang mengeluarkan zakat penghasilan juga nggak apa-apa. Karena apa? Ada dalil umumnya di situ. Khudh min amwalihim. Negara harta yang apa? Yang berkembang, harta yang didapat, silakan dikeluarkan zakat. Maka di sini ulama membuka peluang yang mau mengeluarkan silahkan zakat penghasilan atau zakat profesi, yang mau tidak silahkan. Otomatis di sini kalau itu ya minta jadi kaya, karena apa? Orang kaya belum tentu mengeluarkan zakat. Ya berarti apa? Berarti dia kurang dekat ke agamanya, imannya kurang. Ya, oke, itu salah satu doa kita. Silakan yang lain. Ada Ustadz, ini dari chat ya. Ya. Ini yang agak menarik. Berarti kesimpulannya kalau zakat profesi atau penghasilan itu begitu dapat ketika kita bang sesuai dengan zaman. Ya, contoh misalnya haji. Dulu kan Ka'bah itu kan daerahnya kecil. Tawaf. Lah sekarang kok Masjidil Haram kok besar? Kalaulah kita memahami konteks secara memahami perintah tawaf di Ka'bah secara literal, otomatis kita mengatakan orang yang tawaf sekarang yang di lantai 2 di Masjidil Haram itu nggak sah karena apa? Dulu nggak ada lantai 2. Loh kok sekarang orang tawaf lantai 2? Nah ini lantai ya. Ya padahal satu lantai dan kecil kan? Lah sekarang kok luas tempatnya? Ada lantai 3 lagi. Loh, nah, ini kan nggak nyampai di logika kita orang awam. Yang sampai itu apa? Ulama. Oh ini berarti ada ijtihad di sini. Apa masalah kemaslahatan? Ya, maka di sini juga orang yang berijtihad bukan seperti kita ya. Kita ini masih awam sebenarnya. Yang bisa mencari ilah atau celah gitu loh. Ini dalil umum, ini dalil khusus.
Dalil khusus ini nggak bisa diganggu gugat. Dalil umum itu berarti bisa disesuaikan dengan zaman dan tempat. Maka di sini kan ada prinsip mengatakan Islam itu bersesuaian untuk semua tempat dan zaman. Karena apa? Ada fleksibilitas tadi itu. Ya, ada murunah. Ada konsepnya bukunya Imam Yusuf Qaradawi. Salah satu khasiat karakteristik Islam itu apa? Dia ada perkara yang tetap, ada perkara yang berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Ya. Sholat juga. Sekarang kan kita sholat ini COVID nih ya. Nah, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu saja. Mungkin juga kita masuk ke ranah itu. Orang sholat sekarang sah nggak sholatnya ketika apa? Safnya itu nggak rapat gitu loh. Karena dulu sholat kita rapat. Maka orang yang nggak paham dalil otomatis mengatakan apa? Nggak sah sholatnya. Tapi bagi mereka yang paham, ya, lah itu kan bukan rukun. Saf itu kan bukan rukun sholat. Ada dalilnya? Iya, dalilnya ada betul. Hadis Hasan. Hadisnya Hasan itu terkait dengan rapat sholat. Tapi bukan rukun. Yang membatalkan sholat itu ketika rukunnya hilang. Terus terkait dengan apa? Afdoliyah. Keutamaan. Tapi waktu kita ini bukan ideal. Apa? Waktu COVID. Jadi keutamaan itu bisa dihilangkan. Karena apa? Dengan keadaan waktu yang berubah. Waktu COVID. Gitu loh. Jadi kan ada ijtihad ulama. Apa? Ini karena waktunya yang karena ada pandemi, menular, kalau deket-deketan, ya, maka silakan diberi jarak. Ya, diberi jarak. Ini sholat. Cuman yang salahnya juga, kita ini yang nggak sadar. Habis sholat kita bisa jaga jarak, tapi habis sholat selfie kita. Dekatkan diri lagi. Lah ini yang salah. Tapi jangan salahkan sholatnya. Karena sholatnya ada ketentuan itu untuk menghindar. Cuman karena pemahaman kita yang mungkin yang salah, mungkin, oh sholat aja. Tapi setelah sholat, oh, kita selfie lagi, dekat lagi ayo. Lah ini yang salah seperti ini. Ya mungkin silakan yang bertanya Bapak Ibu. Ini ada lagi Ustaz dari chat dari Pak Kartanto. Pertanyaannya bagus ini. Apabila kita mendapatkan warisan tanah atau rumah yang kemudian rumah atau tanah itu kita tempati, apakah menjadi kewajiban zakat, Ustaz? Oke. Waris itu kan sudah ketika kita diwariskan, itu kan berarti hak milik ya Pak ya. Maka di sini harta itu ada beberapa cara harta itu kita peroleh. Salah satunya dengan warisan. Ketika warisan itu sudah jadi hak milik kita, maka ada zakatnya di situ. Ketika kita tidak tinggali ya kita sewakan, ada zakatnya. Kalau misalnya kita tinggali, berarti kan dia pokok di situ, alat. Maka tidak ada zakatnya di situ. Kalau ditinggali kan? Iya, kalau ditinggali. Ya, tidak ada zakatnya. Karena dia pokok alat sebagai alat ya. Sebagaimana perniagaan. Rukonya nggak perlu dizakatkan. Karena apa? Itu sebagai alat. Kita berniaga. Karena kalau nggak ada ruko, gimana kita mau berniaga? Ya. Nah itu. Mungkin Bapak Ibu ya. Ustaz, kalau kapitalnya banyak, Ustaz. Kalau kapitalnya banyak, Ustaz, misalnya depositonya banyak. Kalau tadi kan hasilnya yang dibagikan. Tapi kalau uangnya sendiri, uang depositonya banyak, ada nisabnya juga kan, Ustaz? Deposito nilai ditujukan untuk apa? Simpanan. Simpanan. Tapi kan bagi hasil kan? Tapi uang pokoknya yang banyak itu, Ustaz, antara deposito orang yang punya banyak deposito dengan yang mungkin agak kurang kan tetap harus dikeluarkan ya, Ustaz ya? Nah iya, pasti kan ya ada hasilnya kan deposito itu. Maksudnya Pak Ustaz, apakah ekivalen dengan kepemilikan emas batangan atau enggak gitu? Kan emas batangan ada nisabnya. Oh, begini. Depositonya ada di beberapa tempat dan gede-gede gitu loh. Iya, kalau gitu. Gede kan, kalau misalnya kita ekivalenkan kan mungkin bisa 10 kilo, 20 kilo emas. Pertanyaan sekarang, deposito itu kan kita gunakan untuk ini kan, bagi hasil kegunaannya. Ya, ketika kapitalnya itu kita kurangkan, berarti kan hasilnya juga kurang kan? Kalau kita tarik, ada hasilnya enggak? Enggak. Berarti kan milik kita kalau kita tarik. Pertanyaan sekarang, ketika kita deposito, apakah kita bebas mengambilnya? Enggak.
Enggak, berarti kan terikat. Maka tapi ada hasilnya kan? Ada hasilnya. Ada hasilnya itu. Berarti kan sebenarnya deposito itu kita gini lah, kita investasikan sebenarnya. Barang ya kita investasikan. Ya. Maka di sini kalau misalnya ibarat rumah kita sewakan, ya, apakah rumahnya itu yang kita zakatkan atau hasilnya? Hasilnya. Hasilnya. Tapi kekayaan kita yang banyak itu nggak dikeluarkan, Ustaz. Beda lagi, Bun. Beda lagi ini. Perniagaannya itu. Ini kalau bisa deposito, apakah nanti gini, apakah rumah yang kita sewakan itu kita zakatkan juga? Karena itu milik harta kekayaan kita. Enggak. Karena apa? Sudah kita zakatkan dengan hak sewa tadi. Kecuali sewanya itu enggak kita zakatkan, baru semuanya kita gabung. Gitu ya, Bunda? Iya. Asnafnya, Ustadz, tadi ada yang nanya orang tua kan. Asnaf. Nah, sekarang kita masuk ke asnaf ya. Sampai jam berapa ini Bapak Ibu? Karena sampai jam 7.30. Masih 7.30. Oke, sip. Saya tak beritahu dulu ya. Ntar ada ini. Oke. Kita masuk sekarang ke asnaf ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Pak Ustadz, ya. Kalau banyak ada yang bertanya di chat, nanti bisa saya WA-kan nggak? Bisa. Ya. Ya. Ini asnaf ya. Kita masuk ke asnaf. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Oke. Lama ini. Ada At-Taubah surah ayat ke-60 di sini. Surah At-Taubah ayat 60. Ini asnaf. Terkait dengan asnaf ini ada 8. Fakir. Kita harus paham definisi fakir. Di sini juga ada core principle of zakat ya, Basnas itu dan BI itu mengeluarkan core principle of zakat di situ. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar terkait dengan zakat. Mungkin nanti saya sharekan. Saya ke Bunda Wisnu nanti Bunda Wisnu silakan dibaca. Ya. Ada pembahasan di situ amil juga. Di sini pada surah Taubah ayat 60 ada fakir. Fakir itu berarti nggak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Miskin dia bekerja tapi tidak memenuhi. Ya. Kalau fakir tadi dia tidak ada kemampuan bekerja atau tidak ada kemampuan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Miskin ini dia bisa memenuhi tapi dia mampu bekerja tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Ya, amil itu orang yang bekerja terkait dengan zakat, mengumpulkan, mengembangkan, begitu juga membagikan, ya. Kemudian juga ada mu'allaf fi qulubihim, yaitu orang-orang yang mu'allaf, condong hatinya. Ya. Ada ar-riqab itu orang yang berhutang. Di sini harus dibedakan juga mana hutang yang memang hobi, mana yang mereka hutang karena kebutuhan pokok. Ya. Ringkop itu orang budak, ya, budak, hamba sahaya. Kalau gharib orang yang berhutang. Fisabilillah orang mereka di jalan Allah. Kalau dulu yang berperang, ya. Kalau Ibnu Sabil orang yang kehabisan bekal. Di sini Bapak Ibu ya, fakir, miskin, amil dan 8 asnaf ini berkembang, pemahamannya berkembang berdasarkan zaman dan tempat. Contoh simpel saja riqab. Riqab itu budak atau hamba sahaya. Sekarang hamba sahaya itu nggak ada. Ya. Terus bagaimana? Ada nggak sekarang? Ya, bisa kita kiaskan dengan apa mereka? Kalau budak hamba sahaya kan berarti mereka yang tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Ya, riqab itu hamba sahaya atau budak. Dan mereka tidak mempunyai kemampuan atas diri mereka sendiri. Kita analogikan, kita kiaskan kepada apa? Mereka yang diperjualbelikan. Berarti orang yang diperjualbelikan juga mempunyai hak untuk penerima zakat. Karena mereka tidak mempunyai hak atas diri mereka sendiri. Ya, berarti apa? Berarti kita berikan haknya. Dengan apa? Dengan menyalurkan atau membantu pemerintah dalam apa? Dalam hal perdagangan orang di situ. Memberantas perdagangan orang. Karena apa? Memberantas budak. Begitu juga fisabilillah. Dulu perang, sekarang kan nggak ada perang. Berarti apa? Konsep apa? Dakwah.
Dakwah di sini bukan partisan ya. Oh, saya NU, saya Muhammadiyah, saya Habaib. No, tidak ada partisan di sini. Ya. Karena apa? Ta'assub itu partisan itu ta'assub itu benar jahannam. Maka saya paling nggak suka orang-orang yang ta'assub itu. Karena apa? Kalau udah ta'assub sudah. Ya, itu pasti semua selain golongannya salah semua. Ya. Maka di sini ketika orang ta'assub itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu pasti akan mengkafirkan atau menyalahkan golongan lainnya. Ya, padahal sesama sunni. Itu karena ta'assubnya. Ya. Kemudian ada Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan bekal. Ini umum ya, muslim dan non-muslim. Maka ini kan mereka menerima zakat. Ya. Muslim atau non-muslim. Afdoliyah ya muslim pastinya. Ibnu Sabil mereka yang zakat. Yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, kita fokus kepada di sini. Di sini ada beberapa pemahaman terkait dengan fakir dan miskin. Ada yang mengatakan fakir dan miskin itu satu, ya sama saja. Begitu juga ada yang mengatakan berbeda. Cuman mayoritas mengatakan fakir miskin itu ya mempunyai hak yang sama atas zakat, tidak dibedakan. Ya. Terus dengan kalau misalnya ibu kita miskin, apakah wajib zakat sebagai penerima zakat? Ya, pendapat saya ya Bapak Ibu ya, orang tua itu kewajiban kita. Maka tidak perlu zakat sebenarnya. Ya, itu kewajiban kita. Beda dengan keluarga. Abang, kakak. Nah, ini baru kalau misal mereka miskin, afdoliyah diberikan kepada mereka, diutamakan. Ya. Maka nanti di sini ini juga ada pendapat ya, orang tua wajib zakat enggak? Wajib diberi zakat enggak? Kenapa diberi zakat? Padahal itu kewajiban kita membantu orang tua. Harta laki-laki itu kan haknya ibunya ya, Ustaz ya. Anak sebenarnya. Ya, anak laki-laki maksudnya. Ya. Umum. Karena ada hadisnya anta wa malu kali abi, walaupun itu kejadian ya, bahwasanya ada sahabat itu mengaku pada Nabi orang tuanya mengambil uangnya. Langsung Rasulullah mengatakan anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu milik orang tua. Maka di sini dalam hukuman pencurian, orang tua tidak dipotong tangannya ketika mencuri harta anaknya. Karena ada subhah di situ. Ya, maka di sini dikatakan apa? Ya, orang tua itu wajib kita berikan, kita santuni. Bukan zakat ya. Tapi kalau misalnya akribah atau misalnya kaum kerabat kita yang lainnya, ya kita utamakan karena dia yang paling terdekat. Maka di sini pada adab zakat ya, yang kita tunaikan dulu apa? Orang yang terdekat dari kita. Baik terdekat karena ikatan darah, terdekat karena rumah, ya, atau ikatan sosial, banyak lainnya ikatan. Ya, maka di sini kalau ada yang ikatan darah, silakan. Kalau ada yang ikatan rumah, itu lebih utama. Maka di sini kita harus pahami, kita bisa umroh setahun 2 kali. Umroh itu sunnah atau wajib? Sunnahnya cuma sekali. Ya, sunnahnya. Ketika sudah kita umroh sekali, saya kira cukup. Tetapi ketika kita membantu tetangga kita yang miskin, itu suatu kewajiban. Ya, itu suatu kewajiban. Ya, maka di sini afdoliyah. Maka Yusuf Qardawi itu mengeluarkan buku namanya Fiqhul Aulawiyat. Fikih keutamaan prioritas. Antara yang ini yang sunnah, antara sholat memberikan bantuan kepada tetangga dengan umroh, kira-kira mana yang lebih afdal di antara keduanya? Antara misalnya yang wajib dan yang sunnah, mana yang lebih afdal? Antara yang wajib satu dengan wajib lainnya, mana yang lebih afdal? Di situ ada fikul aulawiyat di situ. Ya, itu bagus untuk dibaca. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia di situ. Fikih prioritas. Itu saya kira untuk pembacaan kita itu bisa dibaca lah, ya, untuk menambah wawasan bahwa tidak seklek gitu loh. Nah, ini ada bersedekah. Setelah tadi kita berbicara tentang mustahik zakah, kita ada bersedekah di sini. Ya, ada yang baik, harta yang dilupakan adalah harta yang baik. Ya. Kemudian terdekat, ajrul qarabah wa ajrul sedekah. Ya. Di sini ketika kita memberikan sedekah atau misalnya zakat kita kepada orang yang terdekat,
maka situ ada dua kebaikan. Yang pertama kebaikan sedekah, yang kedua yaitu apa? Kekerabatan di situ, silaturahim. Silaturahim di sini berarti kekerabatan secara darah. Ya. Kalau misalnya tidak ada kaitan darah, silatul ukhuwah. Bukan silaturahim istilahnya itu. Cuman di Indonesia itu sudah jadi bahasa sosial ya. Semuanya silaturahim. Ya, padahal secara itunya silaturahim itu silah hubungan kekerabatan berdasarkan darah. Ya. Begitu juga rahasia dan terang boleh-boleh, tapi diutamakan yang rahasia. Tidak boleh terang-terangan. Maka di sini yang suka memposting di Facebook atau sebagainya itu harus hati-hati juga karena secara tidak langsung bisa mengakibatkan kita riak. Ya, tapi nggak tahu kalau misalnya emang sudah terbiasa ya, emang terbiasa untuk memposting. Jadi riaknya itu nggak takut lagi. Jadi karena sudah terbiasa riak, jadi nggak terasa. Ini yang problem ini. Ya, tapi yang lebih diutamakan itu secara rahasia. Kenapa? Karena secara rahasia itu satu sisi menghindari diri kita dari riak. Kita nggak tahu ya riak itu bagaimana. Yang penting riak itu ada pada diri kita. Setiap kita itu ada riaknya. Termasuk para ulama sendiri pun ada riaknya. Nggak ada yang terbebas dari riak. Ya. Untuk membebaskan diri kita dari riya. Yang kedua, untuk menjaga orang yang kita beri zakat supaya tidak sakit hati. Ya, ini biasa kita upload, biasa orang melihat malu. Ya, maka gini ya, kan ada hadis as-sa'il wal ayat Al-Qur'an mengatakan berilah sedekah zakat kepada as-sa'il wal marhu. Orang yang meminta dan orang yang tidak meminta padahal dia butuh. Maka di sini orang yang mengeluarkan zakat, yang memberi zakat sebenarnya harus tahu mana nih yang asnafnya. Ya, dia butuh, dia asnaf, cuman dia nggak minta. Karena apa? Rasa malunya tadi. Maka di sini banyak sekarang itu yang sa'il, yang minta. Kalau minta kan berarti rasa malunya kurang. Nah, ini sekarang tugas kita, tugas yang untuk ketika berzakat, bersedekah, kita cari orang-orang yang tidak mampu tapi dia nggak meminta gitu. Karena apa? Dia malu untuk meminta. Maka pembayarannya atau pemberian zakatnya itu tidak lebih diutamakan secara rahasia. Karena kalau terang-terangan juga bahaya ini. Ya. Karena rasa malu tadi, menghilangkan rasa malu. Ya, kalau orang nggak malu, ya udah, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Kayak sekarang ini, ya, minta uang aja nggak malu-malu minta. Minta sedekah saya nggak mampu, itu kan banyak. Padahal banyak hadis Nabi mengatakan seburu-buru orang itu yang meminta, gitu loh. Ya, maka nggak tahu saya bagi lembaga-lembaga zakat atau sebagainya itu yang menampakkan itu, apakah masuk ke situ atau nggak tahu. Ya, nauzubillah kalau masuk ke situ ya. Karena tanpa malunya meminta. Ya. Tapi maka kembali lagi itu ada perubahan zaman ya, mungkin perubahan pendekatan juga. Ya. Maka di sini yang keempat itu yang kaya itu bukan banyak hartanya, tetapi apa? Yang kaya itu terkait dengan kaya jiwa. Maka saya katakan di awal itu kalau soal zakat itu keterpanggilan pada diri kita. Ya. Karena ini terkait dengan keimanan. Dan yang keenam bersegera. Kalau ada zakat silakan bersegera, jangan ditunda. Ya, ini adab-adab bersedekah. Larangan dalam bersedekah ya, itu pada surah Al-Baqarah 26. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah la yatbi'una ma anfaqu manna wala adza. Manna wala adza. Takutnya tadi ketika kita upload itu bentuk daripada manna wala adza. Bentuk apa? Menyebabkan orang lain menderita gitu loh. Wah, saya diberi karena apa? Untuk upload aja. Ini kan suatu hal yang mungkin satu sisi kita anggap lumrah lah sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Tetapi satu sisi lain kita lihat, lah ini mempermalukan atau tidak. Ya, ini konsep ayat-ayat ini perlu kita tadabburi. Ya. Begitu juga pada surah An-Nisa 34. Waladina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Ria'an nas, untuk dilihat manusia. Apakah di Facebook dan sebagainya untuk dilihat manusia atau tidak? Biar dikatakan saleh, ahli sedekah dan sebagainya. Ini nih naudzubillah ya. Larangan-larangan dalam
bersedekah. Ya. Mungkin ada hadis, beberapa hadis juga sama intinya. Khudh idza ja'at min hadzal mal syai' wa anta ghairu musyrifin wala sa'il. Tidak berlebihan juga. Tidak boleh berlebihan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada Ustadz. Oh, silakan. Ini dari Pak Haji Harsoyo. Apakah nisabnya perak sama dengan emas? Beda, Pak. Beda ya? Beda, tapi misalnya bisa dijumlahkan harga emas. Karena kan emas itu 20 dinar atau 85 gram. Iya. Kalau perak gimana, Ustaz? Itu ada perak itu ada nisabnya sendiri, cuman nggak saya tuliskan di situ. Nanti saya cek lagi ya Pak ya. Ya, karena kan kebetulan di kota gede itu kan banyak pengusaha perak gitu loh. Perak di sini, maka di sini bedakan loh Pak, pemahaman perak dengan emas sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Ya, maksudnya ketika orang beramai-ramai sekarang memberi emas batangan katakanlah 1 gram sampai 1 kilo. Nah, kan boleh juga kan saya juga punya simpanan tapi perak. bukan emas, tapi perak. Perak. Kilo sampai 10 kilo. Nah, itu batasannya sampai mana? Iya. Bisa. Nanti saya itu kan berikan nisab perak berapa? Sampai berapa gitu. Ya. Tapi sekarang ini semua itu tertuju kepada emas masalahnya sekarang. Ekuivalensinya berapa emas itu? Itu bisa kita lihat ekuivalensinya berapa, harganya berapa, perak berapa, emas berapa. Ya. Itu hampir sama. Jadi, nanti saya sharekan itu terkait dengan nisab perak. Insyaallah. Mungkin yang lain? Kalau ada yang mau bertanya? Ustaz, mau nanya. Ya. Waalaikumsalam. Afwan, telat bergabung tadi. Mengenai nisab pertanian kan jelas ya. Haulnya itu ketika panen. Kalau misalnya punya lahan pertanian itu di beberapa tempat dan panennya nggak barengan, nah itu gimana Ustaz? Ya, misalnya satu panen di bulan Januari, satunya panen di bulan Maret atau April. Apakah itu kalau misalnya satu lokasi itu tidak mencapai nisab, tapi kalau digabung semuanya akan mencapai nisab, nah itu gimana? Oh, kalau misalnya kan waktu panennya berbeda-beda, Pak. Betul. Iya, maka sesuaikan dengan waktu panennya. Ya. Maka gini, kalau misalnya gini ya, maka ini juga perkara terkait dengan ijtihadi. Apabila nisabnya itu nggak sama, haulnya nggak sama. Satu ini sampai nisabnya, satu nggak sampai. Ya, kalau mau misalnya sesuai dengan pemahaman yang literlek ya, mengatakan bahwasanya yang nggak sampai nisabnya berarti kan nggak ada kewajiban untuk zakat. Yang sampai berarti ada kewajiban. Setelah sampai nisabnya berarti kita lihat, kita kurangi dulu ada utang piutang nggak nih. Jadi bukan langsung dikeluarkan ya Pak ya, langsung dikeluarkan enggak. Ada utang piutang enggak? Kemudian ada misalnya milik orang lain, tidak. Kalau tidak ada, bersih baru kita keluarkan. Dan dia masih nisabnya, di atas nisab kita keluarkan itu. Oke. Terus itu Pak ya? Yang kedua Ustaz, terkait harta perniagaan tadi. Jadi kalau perniagaan atau perdagangan itu pokoknya tidak dihitung untuk dizakati ya, hanya hasilnya saja ya. Bukan pokoknya Pak, tapi harta yang kita gunakan sebagai alat. Contoh misalnya kendaraan yang kita gunakan untuk mengangkut barang-barang perniagaan kita, itu kita tidak gunakan sebagai kita tidak masukkan kepada harta yang wajib zakatnya karena itu sebagai alat. Tetapi misalnya bahan yang kita gunakan untuk perkembangan atau misalnya di toko lah, itu kan ada tempat rak, itu tidak digunakan atau tidak dimasukkan ke dalam harta yang wajib zakat. Tetapi pakaiannya, jamnya, kita misalnya jual jam sebagainya, itu kita masukkan ke zakat. Karena apa? Itu ada nilai perkembangannya di situ. Ya. Jadi kita pisahkan dulu mana yang alat. Contoh gini, toko itu kan sebagai alat.
Ya, jadi kita tidak masukkan ke zakatnya di situ. Ya, tapi apa yang kita jual itu yang kita masukkan ke dalam zakat karena dia ada berkembang. Ya, kalau toko sebagai alat itu, mobil kita gunakan untuk mengangkut sebagai alat. Maka tidak kita masukkan ke dalam harta yang wajib zakat di situ. Artinya barang perdagangannya itu dihitung untuk dizakati ya? Ya, barang betul. Kita dagangkan ya? Ya, iya, karena dia berkembang dia, Pak. Baik, clear. Syukur. Ya. Ya, silakan, Pak. Monggo. Lanjut yang barusan ini tentang perdagangan. Jadi yang kita tadi kan nyambungnya ke pokok, artinya modal itu ikut dihitung lagi nggak bisa? Ya. Nisabnya itu. Atau hasil keuntungannya yang dihitung? Bukan hasilnya, Pak, tapi barang yang mempunyai nilai perkembangan. Termasuk modal. Iya. Modal. Tetap dihitung. Kan modal kan ada yang berkembang dan tidak berkembang, Pak. Contoh bangunan itu kan modal. Cuman digunakan sebagai alat. Mobil. Ya, mobil. Ya, mobil yang kita gunakan untuk angkat barang sebagainya. Itu kan sebagai alat. Atau apa yang kita gunakan untuk menyimpan barang-barang yang kita jual. Kan ada betul dia mempunyai nilai harga. Tetapi itu kan bukan untuk dijual, tapi untuk apa? Alat. Barang yang dijualkan itu masuk karena dia berkembang. Dan kita niatkan untuk dijual. Nah, iya Pak ya. Nah, terus misalnya kita jual ini rumah makan. Itu ada zakatnya enggak? Hasilnya yang kita zakatkan. Ya, kalau piring, rumah makannya, kursi itu enggak dizakatkan karena apa? Itu sebagai alat. Nah, tapi hasilnya. Nah, itu Pak ya. Mungkin rumah makannya ada 5, ada berapa, atau 1 tapi besar. Sampai nisabnya hasilnya. Nah, itu yang wajib zakatnya. Jadi inventarisasinya tidak dihitung sebagai yang dizakati. Ya, betul. Tapi sebagai alat. Kalau misalnya, maaf, dalam kondisi pandemi gini, itu kan banyak bisnis yang merugi. Nah itu gimana, Ustaz? Apakah perhitungannya, atau misalnya gini, pembayaran zakatnya itu menggunakan barang yang diperjualbelikan, itu boleh nggak? Kan gini, zakat itu kan nunggu berkembang, Pak. Berkembang ini walaupun keadaan sekarang ini kan nggak semuanya harta perdagangan itu kan merugi. Ada untung. Untung itu sampai nisab enggak? Kalau sampai ya tetap kita keluarkan. Berarti kan kita ada keuntungan di situ, ada berkembang. Kalau enggak sampai nisab ya nggak usah dipaksakan gitu loh. Bukan, maksudnya gini, kalau modal itu kan biasanya karena modal, kita punya modal itu 100 juta gitu ya. Modal untuk perniagaan. Itu insya Allah kan sampai nisab, Ustaz. Sementara dari hasil selama setahun katakanlah itu merugi, artinya mengurangi dari jumlah harta yang kita punya, yang turun sampai 90 juta, itu kan tetap sampai nisab juga. Iya kan, maksudnya gini, keuntungan itu sebagainya kan nggak modal, itu kan kita putar dulu selama setahun. Kalau rugi berarti kan kita bayar dulu kerugian dan sebagainya. Ya kan kalau kita bayar kerugian dan sebagainya, ada untung nggak kita? Iya Ustaz, nggak ada untung, tapi apa nilai modalnya itu kan tetap sampai nisab. Kalau sampai nisab, maksudnya gini, itu sudah berkembang belum? Jadi hitungannya bukan saat ini ya, ini kita punya 100 juta enggak, setahun dulu. Betul, karena tahun ini kita berdagang dengan modal 100 juta. Tapi tahun depan ketika dihitung, setelah dikurangi biaya operasional dikurangi semuanya. Iya. Itu ternyata nilainya jadi 90 juta. Gitu. Ya, tapi nah, itu kan kalau secara hitungan nisab itu kan tetap masuk nisab, Ustaz. Ya, maka kita keluarkan. Kayaknya ada perkembangan di situ, Pak. Apa misalnya kita sudah atur selama setahun itu tadi. Tapi pertanyaan, apa mungkin? Mungkin Ustaz, karena
dalam kondisi misalnya penjualan seret karena kondisi pandemi seperti ini, karena mungkin saja itu. Ya mungkin, tapi kan bagi masyarakat bawah itu nggak mungkin, tapi bagi perusahaan besar mungkin. Pastinya bayar karena sudah nisabnya, Pak. Karena kan nggak mungkin juga harta itu harta kita itu cuman tetap, itu nggak mungkin, Pak. Atau perdagangan kita itu nggak mungkin tetap, pasti ada yang berkembang dan sebagainya. Maka itu yang kita tambahkan dengan harta milik kita dan sebagainya, Pak. Maka saya katakan zakat sendiri itu kan bukan kewajiban bagi orang yang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas. Ya, itu mungkin ya Pak ya. Wallahu a'lam. Ya, kan itu kan panggilan jiwa kita juga. Ya. Karena gini, ini ada kisah juga ini. Perniagaan, maka katakan kita untung rugi itu kan ketika kita melihatnya di dunia. Maka ketika kita mempunyai pandangan untung rugi itu kita ikatkan dengan Allah, kan belum tentu rugi kita, Pak. Ya. Bisa jadi ketika kita mengeluarkan zakat, kita akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Kalau kita sebatas hanya dunia saja mungkin rugi. Tapi kalau kita misalnya berasaskan kepada tauhid, berperniagaan dengan Allah, insya Allah nggak ada ruginya. Itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab, insya Allah. Ada pertanyaan lain? Mungkin khusus pertanyaan ya Pak, kita cukupkan dengan slide-nya. Boleh. Oke. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Iya. Silakan Bapak Ibu. Apa nyambung lagi, Ustaz? Ya. Tadi itu kalau membayar zakatnya dengan barang yang diperjualbelikan itu boleh nggak? Artinya tidak dengan uang cash. Itu Pak, di-convert dulu ke uang cash. Karena dimanfaatkan kan pemanfaatannya berbeda. Karena ini dapat masalah juga yang memanfaatkan bukan diri kita tapi orang lain. Maka kita convert ke cash. Maka di sini ada pendapat yang mengatakan tanah-tanah yang mati, kita punya tanah nih beberapa tempat. Itu wajib zakatnya enggak setiap tahun? Karena tanahnya mati, enggak kita maksimalkan, investasi enggak kita maksimalkan di situ. Kita diamkan saja. Kan tidak menghasilkan, tetapi nilainya bertambah. Maka di sini jalan keluarnya apa? Ketika kita jual, kita wajib zakatnya. Kita wajib zakatkan. Ya, sehingga apa? Sehingga setiap harta itu ada zakatnya. Berarti tunggu dijual dulu ya, Ustaz ya? Ya, tunggu dijual, Bu. Ya. Kalau nggak dijual, maka itu tanggungan kita misalnya. Maka di sini kita lari dari bentuk ideal sebenarnya. Karena saya aja, Bu. Idealnya harta itu diinvestasikan. Berarti kan nggak ideal kita kalau kita mendiamkan harta itu. Kadang-kadang kita murko untuk anak-anak kita gitu tuh. Ya. Tapi kan kalau dijual sekarang masih murah gitu loh, Tat. Ya iya. Kan kayak dudik akemen tanahnya. Tapi kan nggak investasi, Bu. Nggak berkembang itunya. Berarti nunggu dijual dulu ya, Ustaz? Ya. Kalau kan idealnya itu harta itu, ya ini kalau kita konsep tauhid, harta itu kan apa yang kita miliki, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita habiskan. Selebihnya itu kan berarti kan lebih dari pokok. Iya. Kalau mengikuti Rasulullah dan para sahabat, ya sudah rumah yang kita banyak itu ya kita infakkan apa-apa, kita investasikan. Apa? Contoh gerakan wakaf, digunakan, menghasilkan, silakan. Kan ada kegunaan tanah kita. Kalau wakaf berarti kan nggak ada zakatnya, Bu. Wakaf sementara silakan. Itu kan yang penting harta itu harus bergerak, harus menghasilkan, diinvestasikan. Itu konsep idealnya. Kalau manggrok dimurkai Allah ya Ustaz. Lah itu dia berarti apa, kita nggak memanfaatkan harta kita dengan sebaik mungkin. Nyimpen itu loh, nyimpen. Maka di sini jalan keluarnya apa? Kalau kita jual ada zakatnya. Nah itu kalau terus diropel boleh nggak Ustadz? Diropel dalam arti, oke lah kalau saya jual sekarang laku 1.000,
saya jualnya nanti 2 tahun lagi mungkin laku 2.000. Nah, batasnya kan 2,5%. Oke lah, saya nggak 2,5%, saya kasih 5% apa 10% gitu gimana? Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih Pak. Tapi kan di luar kewajiban itu. Kewajibannya kan 2,5%. Itu maka saya katakan zakat itu kan keterpanggilan jiwa. Bagi orang yang beriman pasti mengeluarkan zakatnya karena dia paham itu bukan miliknya. Karena kita mungkin kurang imannya. Kurang iman ini semua orang kurang iman kan kadang-kadang ya Pak ya. Karena kita maksiat itu berarti kurang iman kita. Bukan kafir, bukan. Karena kita ketika maksiat kita pasti kurang iman. Kalau kita kuat imannya nggak mungkin kita berbuat maksiat. Ya, karena itu sesuai dengan hadis Nabi itu. Ya, la yazni zani wa wazani. Ya, dan tidak dikatakan seorang itu zina, dia sebagai mukmin atau muslim. Ya, begitu juga tidak dikatakan seorang yang mencuri ketika dia mencuri mukmin muslim. Kenapa nggak mungkin orang beriman itu mencuri atau berzina? Ya, tapi ketika setelah dia berzina itu pasti, aduh maksiat rek. Ketika dia mencuri, aduh melakukan maksiat lagi. Ah, ketika itu sudah beriman lagi, gitulah. Naik turun maka ya, ulama mengatakan aliman yazad wa yang khusus bi maksiyah wa yazadu bil amal saleh. Iman turun naiknya dengan amal saleh, turunnya dengan maksiat. Ustadz, yang cerita sahabat Abu Bakar, Umar yang meninfakkan hartanya bisa sampai 100% tuh bagaimana itu Ustadz? Lah itu kan sahabat itu akidahnya benar, Bun. Maksudnya kita ini akidah kita masih setengah-setengah. Ya. Para sahabat Nabi itu kan akidahnya itu betul-betul memang didikan Nabi, akidahnya benar pasti. Karena apa? Dia berniaga dengan Allah. Contoh Abdurrahman bin Auf aja. Ya, beliau ini kan sahabat Nabi. Ketika hijrah itu hartanya langsung diinfakkan, diberikan kepada kaum muslimin. Ya, ketika di Madinah, berniaga dari awal. Maka di sini Umar bin Auf itu mengatakan apa? Kalau segala sesuatu itu di tangan Umar bin Auf, Abdurrahman bin Auf itu akan menjadi emas. Karena apa? Pinternya dia dalam berniaga. Dan orang yang paling terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Ngitungin hartanya. Ya. Tapi apa? Walaupun dia mengeluarkan infak, tetap Allah ganti lagi. Nambah. Sampai suatu kisah ketika inginnya dia menghabiskan hartanya, dia menginfakkan kurma. Kurma. Ya. Infak kurma tinggal ya. Dia infak kurma busuk, tinggal kurma busuk ya. Kurma busuk pun yang dia miliki dibeli oleh orang lain. Ya. Maka di sini sahabat itu akidahnya yang dibangun pertama kali. Maka sebagai di awal tadi saya katakan apa yang perintah Rasulullah ketika Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya apa? Akidah dulu yang benar kan. Ketika akidah benar, maka perintahkan salat. Salat benar, maka zakat. Lah kita kan nggak ideal ini. Akidah kita belum benar, maka salat kita dan zakat kita masih belum benar juga. Ya. Ini mungkin nih, ya Bapak Ibu ya ada pertanyaan lain silakan. Tarikan fisabilillah sekarang kan lebih banyak, lebih dominan daripada fakir miskin yang meminta, ya. Ustaz. Kadang-kadang prioritasnya kita ini. Oke, gini, di asnaf itu ada dua pendapat. Apakah asnaf 8 itu dibagikan per 8, masing-masing ada bagiannya, atau diutamakan? Terserah yang mau diutamakan mana. Maka yang paling utama sendiri itu letaknya yaitu yang pertama yaitu al-fuqara wal masakin, itu pasti yang paling utama. Maka di sini dalam beberapa buku tentang zakat itu dibedakan di situ. Ada dua perbedaan di situ. Ada pergolongan pertama, ada pergolongan kedua, yaitu apa? As-shadaqatul fuqara wal masakin wal amina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim. Ini bagian yang kedua. Karena apa? Karena ada ada perkataan li dalam ayat tersebut. Lil fuqara. Ya, maka ada keutamaan karena dia menggunakan kata lil fuqara di situ. Tetapi yang 4 lainnya dia menggunakan kata fi. Ya. Perbedaan antara li dan fi dalam pembahasan ulama itu menentukan kedudukan. Ini indahnya bahasa Arab ya. Ya. Li berarti lebih
utama ditujukan kepada 4 ini. Apa? Fakir, miskin, amil, dan mu'allaf. Ya. Dan golongan kedua yaitu apa? Wa fir riqab wal gharimin wa fisabilillah wa ibnis sabil. Ya. Fi, ada perbedaan cuma 2 kata ya. Fi dan li saja. Tapi perbedaan 2 kata tersebut itu menghasilkan 2 hukum yang berbeda. 2 keutamaan yang berbeda. Ya. Dan dari antara yang 4 ini yang lebih utama fakir dan miskin. Dan itu penyakit sosial. Maka ini juga terkait dengan apa? Keutamaan lainnya apa? Li'an la dulatan bainal aghniya minkum. Supaya harta itu tidak berpusat kepada orang-orang kaya saja. Maka diberikan kepada orang miskin, orang fakir miskin. Supaya apa? Keadaan sosialnya terangkat. Ketika keadaan sosialnya terangkat, berarti apa? Dia juga akan mengeluarkan zakat. Ya. Nah ini yang kita yang problem ya. Kita umat muslim terbesar di dunia, tapi dalam hal zakat, wakaf kita masih lemah dibandingkan dengan Mesir dan sebagainya. Ya, padahal potensi kita itu lebih besar. Cuman karena mungkin edukasi tentang zakat, wakaf itu kita kurang, maka kesadaran masyarakat juga kurang di situ. Kecuali wakaf, sekarang ada wakaf, marak wakaf. Saya juga mengkritik teman-teman itu, kok wakaf, kenapa nggak zakat? Maka alasannya apa? Zakat, ya kita ini aja apa? Kita yang memilih yang lebih mudah. Kan zakat itu prosesnya lama memulai masyarakat, karena ada kewajiban. Kalau wakaf dengan misalnya dengan mengiming-imingi amal jariah, pahala yang berkelanjutan, insya Allah itu banyak yang akan ingat mati. Oh mati ini wakaf aja, mati wakaf aja. Ini kan banyak sebenarnya. Padahal yang utama itu sebenarnya zakat. Karena itu bukan hak kita, hak orang lain. Kalau kita mampu ya maka di sini diutamakan zakat. Ini bagi yang mampu, ya mampu atau berlebih dari kebutuhan pokok. Mungkin Bapak Ibu, silakan ada yang lain. Oke, monggo. Siapa lagi yang mau bertanya? Halo. Kayaknya udah cukup. Sudah cukup mungkin. Nggak usah lama-lama, kalau kajian lama-lama ini pusing dan bosan biasanya. Pertanyaan terakhir ini Ustadz. Ya. Ini tadi ada yang bertanya. Ini kan siswa, ini kan menarik Ustadz. Ya. Apakah ada babak perpanjangan waktu yang ketiga? Karena kalau dibahas kan ada terus kan gitu loh. Iya. Oke, silakan aja Pak, saya welcome saja. Ya, welcome. Mungkin pastinya dengan melanjutkan kajian. Ya, insya Allah nanti. Ya. Karena banyak hal lainnya yang mungkin brainstorming lah. Saya mungkin berusaha untuk untuk menggugah pemahaman kita tentang pemahaman terdahulu tentang wakaf, zakat, sedekah, infak itu loh. Sehingga kita mempunyai mindset atau pemahaman yang berbeda. Pastinya gini, kok begitu? Kok beda gitu lah. Ini mungkin ya. Tidak apa-apa, kan kita sudah semakin terang gitu loh Ustaz. Iya, insyaallah Pak. Jazakallah. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kalau misalnya kurang lebihnya Ustaz, PDF-nya nanti di-share ya Ustaz? Ya, saya share-kan. Di-share. Insyaallah. Nanti juga ada core principle itu of zakat itu insyaallah saya kirimkan juga. Iya. Kalau ada khilaf itu dari pemateri sendiri, ya. Kata Nabi Hada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Monggo, sebelum ditutup silakan pic-nya dibuka ya. Kita di foto sebentar ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah yang join hari ini ada 56 tadi. 56 yang join. Yuk, 1. Yuk. 1, 2, 3. Kita satu lagi.
Halaman berikutnya 1, 2, 3. Ya, sampun. Oke, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan saya sebagai pribadi dan sebagai pengurus Ngadem GAD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu teman-teman semua hamba-hamba Allah yang sudah berkenan menyedekahkan hartanya kepada kami. Insya Allah kami amanah dan bisa bermanfaat buat rumah yatim duafa Ngadem GAD di Kota Gede. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Padmanaba 89 yang banyak hadir pagi ini, juga teman-teman dari Padmanaba 90, ada teman-teman Panam, ada teman-teman dari Sipil UII, kemudian dari teman-teman Haji Alba Kota 2012, tidak lupa tadi ada banyak warga dari Komplek Polri Balapan juga, dari Kota Gede juga. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa, insya Allah nanti di Sabtu depan, siapa Pak Cari? Ibi ya? Insya Allah kita akan bertemu kembali nanti di Sabtu depan dengan jam yang sama dengan Ustadz Kamut di Bisono. Ya. Betul tak? Iya. Ini ada berita duka Ustadz. Ya. Saat tadi begitu dapat kabar dari Ustadz Yusuf Abdul Hasan, saya menangis terus terang karena ini teman kita, sahabat kita, Bapak Haji Hadi Sasongko dari teman Haji Alba 2012 meninggal tadi malam jam 20.30. Bapak Haji Hadi ini beserta dengan Ibu Hajah Afni adalah salah satu dari sekian banyak jamaah Ngadem GAD yang selalu ikut di pagi ini. Nanti sebelum ditutup, tolong didoakan ya Ustaz. Oke, insyaallah. Karena beberapa hari yang lalu, Ibu Hajah sempat menitipkan ke saya, Om titip buat anak-anak. Saya masih bingungin, oh tenan topora gitu loh. Tapi yang jelas, semoga Bapak Haji Hadi diparingi husnul khotimah. Amin amin. Amin 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 ya rabbal. Monggo Ustaz, silakan untuk dengan على هذه الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونعبدك على عهدك وعهدك ما استطعنا. نبوء لك بنعمتك علينا نبوء لك بذنبنا فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجر ولا تحرمنا بعد واغفر لنا وله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ustaz. Ya, betul. Mohon maaf ya, saya selaku pembawa acara kalau banyak salah dan kata. Sampai bertemu kembali besok Sabtu di hari yang sama dengan jam yang sama. Makasih buat semuanya. Untuk selanjutnya masih ada kajian Al-Quran yang akan
dipimpin oleh Jeng Wisnu Wardani. Monggo Jeng Wisnu. Ya, pamit ya Pak ya. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz Ya Marli. Pak, sama-sama. Syukur Ustaz, jazakallah.